Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Raya Al-Mustaqim Saujajar 2 yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini seperti biasanya, setiap 2 pekan sekali kita membaca bersama kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, kekhususan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikarang oleh Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Malikil Hasani, yang pada malam hari ini kita masih membahas berkaitan dengan fadailus salatil jum'ati, keutamaan salat Jumat. Sedangkan yang kita bahas adalah seri yang ke-61 kitab terjemah panjenengan. Kita masih membahas tentang sebagian dari fadilah keutamaan hari Jumat. Pada kesempatan yang lalu, di halaman kedua yang sudah kita bahas, siapapun yang wafat di malam Jumat atau di hari Jumat, maka ia akan terbebas dari fitnah atau pertanyaan dalam kubur, dan dipastikan dengan izin Allah kubur akan menjadi raudhah min riyadil jinan, satu taman dari taman surganya Allah, sehingga dia dibebaskan dari fitnah kubur, dibebaskan dari pertanyaan malaikat mungkar nakir, karena Allah memberikan kemuliaan khusus bagi orang-orang tertentu yang memang ditakdirkan oleh Allah dengan takdir dari Allah wafat di hari Jumat maupun malam Jumat. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, halaman ketiga kita bahas bagian tengah. Qala al-Hakim Tirmidzi, telah berkata Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Kalau dikatakan rawahu Tirmidzi, berarti beliau adalah perawi hadis kelompok kutubus sittah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, termasuk Imam Tirmidzi. Tetapi kalau kemudian ditambahi di depannya dengan ungkapan Al-Hakim, Al-Hakim At-Tirmidzi, ini orangnya beda. Sama-sama ulama besarnya, sama-sama ahli hadisnya, tapi Al-Hakim At-Tirmidzi arahnya ke tasawuf. Punya kitab, kalau yang tadi Imam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Syama'il An-Nabawiyah, banyak karangannya.
berkaitan semua dengan hadis. Sedangkan kalau Al-Hakim At-Tirmidzi kitabnya 2 juz namanya Nawadiril Usul, juga meriwayatkan hadis tapi arahnya ke bab-bab tentang tasawuf tadi. Jadi beda orang, sehingga kita harus hati-hati ketika mengucap rawahut Tirmidzi pasti perawi hadis yang punya kitab Sunan At-Tirmidzi. Tapi kalau qala Al-Hakim At-Tirmidzi berarti yang punya kitab Nawadiril Usul. Qala Al-Hakim At-Tirmidzi, telah berkata Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, berarti yang punya kitab Nawadiril Usul. Wa hikmatuhu, sedangkan hikmahnya orang yang diwafatkan oleh Allah malam Jumat maupun hari Jumat tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Apa hikmahnya? Beliau mengatakan hikmahnya annahu qadin kasyafa lahul ghita'u ammalahu indallah. Sedangkan hikmahnya adalah bahwasanya benar-benar telah tersingkap bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu yang ada di sisi Allah. Li'anna jahannama la tusjaru fi hadzal yaum, karena sesungguhnya menurut yang dilihat oleh Kanjeng Nabi dengan penglihatan kasyaf, sesungguhnya neraka jahanam tidaklah dinyalakan atau digelar di hari Jumat ini, ya. Wa tughlaqu fihi abwabuha, dan pintu-pintu neraka ditutup di hari Jumat ini. Wala ya'malu fihi sultanuha ma ya'malu fi sa'ilil ayyam, dan para malaikat yang ditugasi mengurusi neraka tidak melakukan apa-apa seperti pada hari-hari yang lain. Artinya hadirin, malaikat yang menjaga neraka niku nggih wonten ngasune hadirin. Ya, ada rehat sejenaknya. Masih buwentena nglukup ngantemi ngoten nggih kudu ana ngasune. Ya niki. Ternyata yang namanya neraka itu tidak dinyalakan malam Jumat dan hari Jumat, sehingga pintu-pintu neraka pun ditutup, malaikat pun kemudian tidak melakukan aktivitas apapun. Ya, ini saking mulianya hari Jumat, sehingga dengan demikian, dengan terbukanya pintu neraka, dengan aktivitas malaikat di neraka, itu kan gambaran mudahnya orang bermaksiat, gambaran kemurkaan Allah di sana, bahwasanya kemudian kemurkaan yang tampak kemurkaan Allah bentuknya neraka jahanam itu, dan kemudian karena apa? Bisa jadi melihat di dunia ini berbagai macam kemaksiatan yang ada, tetapi karena kemuliaan hari Jumat itu ditutup yang demikian itu. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, yang namanya ya pintu neraka itu, neraka juga bisa kadang-kadang kemudian tidak beraktivitas, iya. Dan kemudian bulan Ramadan pun kan juga demikian hadirin. Nah, itu menandaskan kepada kita Allah Subhanahu wa taala lebih mengedepankan rahmatnya daripada kemurkaannya. Dan kemudian dalam satu ungkapan hadis Nabi yang lain, jenengan rasakan hadis ini hadirin, bahwasanya as-sadaqatus sirriyah tadfa'u ghadaba rabbi au kama qala. Sedekah yang bersifat rahasia
yang tahu bainahu wa bainallah, antara yang bersedekah dengan Allah saja, itu bisa meredam, bisa menolak dan meredam kemurkaan Allah. Berarti ada begitu itu hadirin. Ya. Dan neraka, gelegaknya neraka itu kan yang namanya neraka dan panasnya juz'un, bagian daripada kemurkaan Allah. Nah, kalau kemurkaan Allah itu kemudian bisa diredam dengan sedekah sirriyah yang rahasia, berarti yang namanya neraka pun ya bisa dengan waktu tertentu atau orang tertentu ya kemudian dipadamkan yang demikian, bisa yang demikian itu. Hadirin, ini menjadi catatan kita ya, sehingga kemudian oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malikil Hasani dilanjutkan keterangannya, fa'idha qabadallahu fihi abdan, maka ketika Allah mencabut nyawa seorang hamba di hari Jumat, di hari di mana Allah menutup pintu-pintu neraka, di mana neraka tidak beraktivitas, kana dalilan li sa'adatihi wa husni ma'abihi. Hal itu merupakan dalil petunjuk bagi kebahagiaan seseorang dan bagusnya akhir kehidupan seseorang. Maka ada ungkapan al-ibrah bil khawatim, yang dihitung itu akhir dari kehidupan hadirin. Orang bisa saja dia banyak maksiat di awal kehidupannya. Orang bisa saja bergelimang dengan perbuatan jahat, tapi kalau dia kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, mengakhiri segalanya, berusaha kemudian menjadi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, soal panjang dan pendek waktu taubatan nasuhanya, kemudian dia meninggal, hanya Allah yang tahu. Apalagi kemudian baru tobat, kemudian diwafatkan di hari Jumat, di malam Jumat, di hari Jumat, ya, hanya Allah yang tahu. Dia punya amalan kebaikan yang hanya Allah yang tahu. Sehingga orang hanya bisa melihat mungkin dia hanya berapa hari ini bertobat, tapi sejatinya sekalipun berapa hari dihabiskan mendekatkan diri, membersihkan hati, kan yang nggak tahu, yang tahu hanya Allah dengan yang bersangkutan. Maka sing paling enak niku husnudzon, baik sangka kepada Allah. Lah kok enak rong dino tobat mau mati malam Jumat. Ya, lho sakarepe Gusti Allah sing mateni Gusti Allah. Ya, niku kersane Gusti Allah, Dit. Lah kene puluhan tahun ibadah belum tentu mati. Ya, kembalinya kepada Allah hadirin. Nah, oleh karena itu ya, semuanya hakikatnya Allah. Ya. Bagaimana dengan cerita di dalam kitab Riyadhus Shalihin? Ada orang di zaman Bani Israel membunuh 99 orang. Kan wonten di dalam bab taubat dikunjenengan tingali dan kitab Riyadhus Shalihin. Zaman Bani Israel. Datang kepada seorang pendeta. Wahai pendeta, saya ini sudah membunuh 99, kepingin keinginan saya tobat, napa saged? Dira si pendeta ini mantap, waduh lek songo-songo cak angel. Ya, lho ya napa wis anu ae. Gak iso iku, gak iso, tutup iku. Gregetan pendeta dipateni pisan hari. Dijangkepno cek pas 100 niki. Kemudian dia masih ingin tobat lagi, cari orang soleh di zaman Bani Israil. Ketemu dengan abid seorang ahli ibadah, ditanya, saya ini kepingin tobat nasuha, saya sudah membunuh 99, sik tas niku kula tambah sitok jadi 100. Kira-kira kula saged tobat apa mboten? Orang soleh ini dengan lisanul haq mengatakan, insya Allah bisa. Allah Maha Pengampun. Bukan karena orang solehnya khawatir kok merasa 1 siji ya, mboten.
Karena memang dia kemudian dimudahkan oleh Allah, bisa. Tapi jangan kemudian taubatan nasuha di sini. Niki kampung maksiat kabeh. Saman pindah ten kampung mriko. Niku sak kampung tiang soleh kabeh. Pindah sana. Manut hadirin orang ini. Karena kepinginnya taubat. Perjalanan tengah-tengah perjalanan belum sampai di kampung sana, berarti belum ibadah, belum taubat, tapi niatan kuat, taubatnya kuat. Tengah jalan mati. Itu pun kemudian oleh malaikat, ternyata oleh Allah didekatkan desanya itu dengan matinya dia, berarti ke tempatnya yang ingin taubat lebih dekat daripada dia dari kampung asalnya. Niku mawon kemudian diampuni oleh Allah karena niatnya yang begitu kuat. Nah, oleh karena itu hadirin, ya, rahmat Allah ini lebih dahulu daripada kemurkaan Allah. Dosa apa yang sudah mungkin kita perbuat, asal kita mau taubatan nasuha, menyudahi apa yang sudah kita lakukan, berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, Allah pasti akan memberikan ampunan kepada kita. Dari orang yang ahli maksiat berubah menjadi orang baik, caranya Allah menyambut hamba yang taubat nasuha niki, niku katanya masih dalam kitab Riyadhus Shalihin, lebih suasananya lebih begini, lebih daripada seorang yang naik onta di tengah-tengah padang pasir dengan kanan kiri onta penuh dengan perbekalan dia meniti perjalanan padang pasir itu, dia mantep karena kanan kirinya sudah semuanya barang-barang perbekalannya lengkap dengan untanya yang kuat itu. Kemudian suatu saat di tengah-tengah itu kemudian dia turun beristirahat sebentar. Nah, ketika istirahat sebentar itu untanya lari hadirin. Lari di tengah padang pasir sampai kelip gak ketok, sampai berarti hilang wis. Panjenengan rasakan di tengah padang pasir, jauh dari perkampungan, jauh dilewati orang, dia sendirian di tempat yang luas begitu, nggak ada batasnya. Untanya jauh kemudian hilang sudah. Apa yang terjadi bagi orang? Paling banter kalau dia imannya tidak kuat, wis putus asa deh. Mati ya bre. Ya, wis kanane iki. Unta yang penuh. Andai kata dia kuat perjalanan, sak kuat-kuate wong deh. Perbekalannya di unta itu semua sudah habis. Suatu saat dia ngeblak mati sudah. Kena dehidrasi, kekurangan air, sudah pikirannya wis mati wis. Tengah-tengah dia jalan sudah kalelan, blek ketiduran, saking keselnya dia tidur. Bangun hadirin. Begitu dia bangun, unta yang larat tadi lari di depan dia, sebelahnya dia, tengah-tengah ambil cengar-cengir kan, ya, untanya sudah di depan dia, sebelahnya dia, dengan barangnya masih utuh. Niku kalau senangnya dia, bagaimana mengungkapkan rasa senang? Dia ketika mengucapkan dalam hadis Nabi itu, Nabi mengatakan sampai keliru omong hadirin. Saking senangnya kepada Allah yang telah menghadirkan unta itu, dia mengatakan, ya, ana rabbi wa anta abduk. Keliru ngomong hadirin. Saya ini Tuhanmu ya Allah dan engkau hambaku. Keliru ngomong hadirin. Loh, bagaimana kesenangannya? Karena senangnya nggak ada taranya. Allah kalau lihat orang taubatan nasuha, kembali kepada Allah beribadah, menyesali apa perbuatannya, lebih daripada hamba Allah niku bawah dia. Ketika untanya hilang dia putus asa, bangun tidur dari kelelahannya, tahu-tahu untanya sudah di depannya lagi. Kalau itu senangnya ya nopo, Allah lebih daripada itu menyambut orang yang ahli taubat. Oleh karena itu, ya, ini merupakan hal yang luar biasa. Jadi kalau ada orang datang ke panjenengan, bah, kalau ini kepin taubat saged, saged, insyaallah saged. Jangan dikai kesanu, bayar. Sekali so mas, tampilan zaman ngono ku mampu neraka pisan. Wah, lah ini cocok dikeplekno awake dhewe. Ya.
Justru kayak anu kesempatan hadirin. Kita nggak tahu. Siapa tahu dia yang lebih baik nanti sekalipun waktunya sebentar dia lebih baik amalannya dari kita. Ya ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang diwafatkan di hari Jumat atau malam Jumat, oh itu merupakan dalil, merupakan tanda kebahagiaan seseorang. Tentunya diawali dia adalah muslim hadirin. Muslim mukmin. Pumpung durung ditakokno ya, lek sing mati non muslim Jumat Ustaz, pumpung durung ditakokno kula kunci diisi hadirin. Ya, ono rupanya ana siap. Ya niki. Jadi kemudian Islam, iman itu password hadirin. Enggak bisa ditawar itu. Jadi kalau kemudian di luar itu, ya bukan urusan kita, itu urusan Allah. Ya, jadi itu merupakan password kunci kebahagiaan dunia akhirat itu. Ya, lah ngapunten saya tanya, lek sing mati taji atau ya, kemudian dia non muslim, kemudian Jumat, ya napa? Ya, ini bukan ranah kita. Yang dimaksud di sini orangnya muslim, orangnya mukmin. Mungkin kelihatannya belum ibadah, mungkin ibadahnya masih kurang, kita tidak tahu hakikatnya. Allah kemudian mematikan dia, mungkin dia punya amalan khusus yang tidak sampai kita lihat, hanya Allah yang tahu. Nah, fa innahu lam yuqbad, harusnya dotnya sukun. Fa innahu lam yuqbad fi hadzal yaumil azim, karena tidaklah dicabut nyawa di hari yang mulia agung ini illa man kutiba lahu sa'adah indahu, kecuali seseorang yang memang sudah ditulis di alam azali dia ahlus sa'adah. Sebab hadirin, ahlus sa'adah, orang yang bahagia itu sudah tercatat di alam azali. Ahlus syaqawah, orang yang bakal celaka, catatannya sebelum dilahirkan. Ingat hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-6 Abdullah bin Mas'ud, ya, orang mau dilahirkan kemudian biqabdi rizkihi, sudah ditulis rizkinya, kemudian ditulis ajal kapan kematiannya, juga ditulis syaqiyun am sa'idun, ini celaka atau bahagia, itu sudah di sana. Ya, loh kalau sudah di sana wis gak usah lapo-lapo, saya gelundung ae. Nggo wae saada ya saada, syakawa celaka mboten ngoten hadirin. Kita ini menurut ahli sunnah wal jamaah, kita ini diberi ruang ikhtiar. Karena hadisnya Nabi menjelaskan ini di hadis yang lain, ketika menjelaskan ahli neraka itu sudah ada orangnya, ahlul jannah ada orangnya, tapi Nabi mengatakan dengan ungkapan fa'i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian. Loh, disuruh amal ambil Kanjeng Nabi. Berbuatlah kalian, maka setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau memang dia ahlul jannah, akan semakin mudah dimudahkan oleh Allah melakukan amaliyah penduduk surgawi. Kalau kemudian memang ahlun nar, arahnya ya ke sana, itu. Maka i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, berbuatlah kalian, beramal kalian, setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan, dia diciptakan untuk apa. Kalau kulo panjenengan memang diciptakan ahlul jannah, nglakoni ibadah ini kalau gampang. Kados kula jenengan ya, yang datang ke masjid kita kan 4-5 shaf itu. Tapi yang hadir di pengajian kan cuma 1 shaf, itu pun gak rapet nih. Ya, kok yang 4 shaf kemana? Semuanya muyassarun lima khuliqah. Kembalinya kepada Allah semata. Kita masih diberikan kesempatan memakmurkan antara maghrib dan isya. Kita masih diberikan kemudahan melakukan jamaah di masjid yang kita cintai 5 waktu. Kalau boten muyassar, digampangno Gusti Allah,
Boten gampang loh hadirin. Mobil ada di rumah, tapi kok nggak pernah ke sini, nggak muyasar. Sepeda motor ada, loh kok sin teko kemudian gue teken. Kok yang datang kok yang jalan, kok yang datang sepedaan panca, sepeda motor. Apalagi mungkin sepeda motor jauh, kok tetap datang. Muyasar. Semuanya digampangkan oleh Allah. Dan kalau kemudian kita digampangkan gitu, ucapannya cuma satu, alhamdulillah alladzi tatimmu bihi sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan sebab Allah sempurnalah amal-amal soleh kita. Kita sholat di rumah bisa hadirin, tapi kok bisa kemudian sholat jamaah di masjid? Disempurnakan oleh Allah. Ketika kita di rumah satu hadirin, ya, tapi kemudian kita di masjid bisa 27. Bonusnya pengajian lagi, ada jamaah isya-nya lagi, luar biasa. Semuanya muyassar, dimudahkan oleh Allah. Ya, padahal di antara kita, ya kadang-kala kita tetap ngaji, tetap jamaah 5 waktu, padahal kondisi juga nggak terlalu sehat-sehat bener. Sing sehat itu kadang-kadang durung subuh melayu-melayu hadirin. Melayu-melayu mulai sawu jajan, ini sampai sawu jajan, masa ndrotos keringet itu, oleh ndrotos keringet itu, tapi mboten jamaah. Ya, semuanya kan muyassar hadirin. Kalau sudah begitu, kita hanya kemudian cuman amal ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan dan sebagainya, itu yang bisa. Kalau kita tidak begitu mendoakan kebaikan, ya kita lakukan itu, tidak lebih daripada itu. Nah, hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semua saadah kebahagiaan itu hakikatnya sudah ditulis. Tapi kita diberi ruang oleh Allah untuk ikhtiar, untuk melakukan yang terbaik kemudian di sisi Allah. Kok melakukan kita ini dimudahkan, sekalipun disulitkan, tapi tidak pantang menyerah, kita tetap berbuat kebaikan. Memang muyassar orang yang demikian. Sebab bisa jadi orang yang demikian ini, ya, ketika dia mau berangkat jamaah diberi tantangan, sepedanya rusak, sepeda ini dia tetap berangkat. Allah ingin pahala yang dia dapatkan lebih besar daripada biasanya. Dawuhipun Kanjeng Nabi kepada dawuhipun Kanjeng Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, ajruki biqadri nasibiki. Ganjaranmu, pahalamu dalam berbuat baik Aisyah, tergantung tingkat kesulitanmu melakukan sesuatu Aisyah. Semakin sulit, semakin kualitas pahalanya besar. Alhamdulillah, kita lihat kita ini, ya, bukan dekat-dekat rumahnya, banyak yang jauh. Lepas pakai sepeda motor, lepas pakai kemudian jalan, tapi intinya kita bisa ke masjid. Ini suatu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah Ustaz, kalau saya ketemu masjid 5 waktu, hebat. Tapi kalau memang kita beri mboten wangsul, luar biasa gitu. Ya, luar biasa, tantangan hadirin. Orang yang bisa di masjid kemudian jaga masjid, bersihkan masjid, jangan dianggap remeh. Ya, luar biasa. Ya, kalau jam-jam sekarang banyak orang mantoni saja mau jam 10 wis kana uang hadirin. Ya, kalau uang kono pendosa glodakan tetap sama, luar biasa nih yang demikian ini hadirin. Nah, ini hal-hal yang luar biasa. Hadirin, di sini dikatakan falidzalika yaqihi fitnatal qabri. Oleh sebab itu Allah melindunginya dari fitnah atau pertanyaan kubur, li'anna sababaha, karena sesungguhnya sebab fitnah kubur itu innama huwa tamyizul munafik minal mu'min. Untuk membedakan antara munafik yang muslim dan membedakan munafik yang kelihatan dohirnya muslim dan mukmin yang muslim mukmin. Ini nanti karena semuanya tampilan podo, ya podo ibadah, hatinya yang nggak sama, dan itu nanti akan kemudian terbedakan ketika sudah di alam barzah.
jawab mboten saged napa saged jawab, semuanya tuntas di alam barzakh. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keterangan panjang, waktunya mboten cekap ya, dalam kitab Tambihul Ghafilin Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi. Ada 4 hal hadirin. Kalau kemudian 4 hal ini bisa kita lakukan, maka yang namanya alam barzakh itu akan bersinar bagi kita. Kubur akan diluaskan oleh Allah dan dipastikan kita mendapatkan nikmat kubur. Tapi juga ada 4 hal kalau dilakukan seseorang menyebabkan dia kemudian mendapatkan azab dan siksa kubur. Apa Ustaz? Pengajian berikutnya supaya teko meneh ini. Ya, kalau saya bahas sekarang azan, dan yang kedua gak teko meneh ya niki ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masih ada waktu 5-6 menit, kita berikan kesempatan, monggo yang ingin ditanyakan. Mas Yusuf dicatat ya 4 hal, yaitu nanti sudah duduk di sini jamaah tanya apa Ustaz anteni pada aduh ya, dicatat itu ya, saya ambilkan kitabnya nanti. Monggo yang mau tanya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melihat taubat kita benar dan tidak, pertama ya tentunya lihat di kitab ya, atau bertanya kepada ulama langkah-langkah taubatnya apa saja. Kalau itu sudah dilakukan benar, dan kemudian niki dalam kitab Risalatul Muawanah niku wonten ngeten, tanda taubatnya diterima itu ada beberapa. Saya ambilkan satu aja, sisanya pengajian lagi ya, pokoknya pengajian lagi ya. Tandanya setelah dia taubatan nasuha di hari-hari itu, amalannya bukan tambah surut, tambah semakin baik, istiqomahnya semakin terjaga, kebaikannya semakin nampak ya, kemanfaatannya semakin nampak. Umar bin Khattab di hadapan Kanjeng Nabi, dia taubat nasuha karena manusia yang paling dia benci, Nabi Muhammad, sudah menghunus pedang. Tapi begitu 2 kalimat syahadat dia sampaikan, dia yang di depan untuk membela Nabi. Setelah kejadian itu, tambah hari kecintaannya tidak bisa lepas dari Kanjeng Nabi. Sampai wafatnya Nabi dia nggak bisa terima, ketika kecuali diingatkan Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya manusia Nabi pun bisa hidup dan mati. Baru Umar kemudian nangis, dipegang oleh Abu Bakar nangis. Ternyata memang Nabi sudah wafat. Loh, ketika kecintaan ibadahnya semakin meningkat, tidak semakin surut, loh, itu tanda taubatnya diterima oleh Allah. Jadi kalau kemudian awet dhewe sik fluktuasi, naik turunnya dolar Amerika, ya berarti masih kurang gitu. Tapi kalau minimal kita terus gitu, atau kemudian naik, berarti tanda taubatan kita, taubatan nasuha kita diterima. Kebiasaan ibadah yang orang-orang soleh kita lakukan, sholat jamaah, kemudian iktikaf di masjid, apapun kebaikannya, cara kita menghadapi orang semakin baik, cara kita menghadapi keluarga semakin baik, berarti memang taubatan nasuha kita diterima. Walhasil dari orang itu semuanya akan tampil kemudian kebaikan. Umar bin Khattab itu orang keras, gak bisa disentuh seorang pun. Kalau kemudian menyakiti dia, mati karena dia siap menghunus pedang. Tapi ketika dia sudah dekat dengan Nabi, taubatan nasuha, masuk Islam, dan kemudian jadi khalifah, dan diceritakan dalam kitab Tambihul Ghafilin, ketika dia dimarahi, diingatkan oleh istrinya, menentok kudu ada di, ya Umar yang hebatnya di luar gitu, ya kudu. Kak Umar, Kak Ustadz masih profesor, kalau kena noma ya kudu menang gitu. Ya, no, ketika di kampus, waduh, gak ada kok hebat kok itu. Begitu noma kudu ada bojo. Ya,
Dan Umar diam itu ketika diingatkan ini, diingatkan Allah. Ya, dia diam. Dan ketika ada orang yang lihat begitu, kemudian orangnya maunya lapor karena istrinya seperti itu. Ternyata, waduh Umar podo ae. Kena bojone ngono. Dia kembali dipanggil Umar, dijelaskan panjang lebar. Istri itu begini, manfaatnya kita ini banyak ya. Akhirnya sama-sama nyadari. Itu hebatnya Umar. Kalau berkaitan dengan hak, sekalipun yang berkata istrinya, dia diam, dia dengarkan. Loh. Kenapa? Barokah taubatan nasuha yang terus bertambah. Baik dengan Nabi maupun setelah Nabi. Keberkahan taubatan nasuha itu akan tampak. Nah, itu tandanya itu. Ditinggali saking niku adike. Nah, ada lagi nanya kedua? Wonten? Sampun nggih? Cukup? Nah, saya kira kalau sudah tidak ada, saya kira cukup. Insyaallah akan kita sambung masih keterangan pada kesempatan yang datang dan tambahan yang ingin saya sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.